airtable, saya sebelumnya sesuai ketentuan kan nama saya berawalan dari huruf S, saya menguji data Y. Ketentuannya ialah nama yang berawalan dari Q sampai Z, yaitu menguji data Y, jadi saya menguji data Y. Oke, langsung saja rumus airtable saya adalah DF sama dengan N kurang 2. Jadi DF, arti dari DF itu adalah data fixed kita. Jadi data kita tadi ada 52. Jadi itu data 52 itu kita kurang 2. Jadi jumlah data fixed kita 50. Nah, sebelumnya saya sudah menyediakan airtable. Di sini airtable saya itu 0,2732. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita menguji reliabilitas data. Nah, untuk menguji data reliabilitas datanya harus lebih besar dari 0,60 agar dikatakan reliable. Nah, kemudian kita mengcopy data bagian Y. Kita langsung saja copy datanya atau kita klik Ctrl C. Nah, kemudian kita masuk ke APK SPSS. Tunggu dulu. Nah, kita klik paste. Otomatis data yang sudah kita copy tadi masuk ke APK SPSS. Kemudian kita masuk ke variabel view. Di sini kita mengganti nama dan juga mensornya. Nah, ganti dulu namanya. Di sini saya akan klik atau ketik X1, X2, X3. Nah, sampai seterusnya. Kalau misalkan kita sudah ganti namanya, sudah siap ganti namanya. Nah, dan di bagian ujung ini mensor ini kita ganti ke original semuanya. Nah, otomatis nama ini di atas udah berubah ya, menjadi X1, X2, X3, X4 sampai X10. Nah, kemudian kita klik, kita masuk di bagian atas ini. Nah, kita klik analyze. Setelah itu kita klik di bagian scale, klik reliability analyze. Nah, setelah datanya muncul kayak gini, nah data semua ini kita pindahkan ke samping kanan. Caranya, ini kita blok semua, atau bisa juga kita klik Ctrl A, kemudian klik tanda panah. Nah, otomatis data ini pindah ke samping kanan. Kemudian setelah siap itu kita klik statistik. Nah, di bagian statistik ini kita checklist yang bagian scale if item daylight dan correlations. Kalau udah kita checklist, nah kita klik continue. Nah, di bagian ini itu modenya mode alpha. Kalau seperti ini, kalau udah seperti ini, nah kita klik OK. Nah, otomatis hasilnya langsung keluar, baik itu reliability dan juga validitasnya. Yang pertama yang keluar reliabilitas. Oke, gimana sih cara kita memindahkan data ini? Ya, caranya itu kita klik kanan, kemudian kita klik copy. Nah, setelah itu kita kembali ke APK Excel. Kita klik kanan lagi, kita di sini, lalu kita klik paste spesial. Nah, otomatis data seperti yang di APK SPSS tadi muncul di APK Excel karena kita sudah mengcopy data tersebut. Kemudian kita lihat datanya apakah lebih besar dari 0,60 di bagian sini di Chromebox alpanya, dan ternyata 0,809. Dan ini membuktikan bahwasanya nilai ini adalah reliable. Di sini kita memberikan pernyataan bahwasanya hasil dari Chromebox atau lebih besar dari 0,60, yaitu 0,809. Nah, kalau udah begini berarti kita masuk di bagian 2, yaitu uji validitas. Jadi di bagian data ini kita menguji data kita valid atau tidaknya. Nah, kita udah langsung tinggal pindahkan data di program SPSS, kemudian APK Excel. Ini kan udah reliability-nya. Kita ke bawah, nah kita cari yang item total statistik. Di sini kita mencari valid atau tidak validnya data kita. Caranya seperti tadi, kita copy, kemudian kita
X7-nya tidak valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Di sini R hitung saya 0,227, sedangkan R tabel saya di sini 0,27.